Halo semuanya, balik lagi di channel aku kali ini. Perkenalkan, sebelumnya nama aku Trias Ainugraha, seorang fotografer dan editor. Harus banget disebutin. Oke, jadi kali ini saya bakal ngebahas Sony ZV-10 ini. Jadi ini tuh kamera baru yang udah saya miliki. Ya sebenarnya udah beberapa bulan ke belakang, cuma saya ngebahasnya telat karena ya biasalah Gen Z males. Enggak sih, jangan ya guys. Pokoknya jangan males, jangan sampai kalian punya rasa malas yang berlebih. Aduh, yang buta menonton yang sesat. Oke, jadi sebelumnya itu disclaimer dulu nih ya. Saya itu user Sony 6000. Nah, terus saya itu upgrade ke Sony ZV-10 ini karena saya itu butuh low profile. Seperti yang kalian tahu, Sony 6000 itu memiliki keterbatasan di spek. Ya banyak sih keterbatasannya, kayak di cuma mentok di full heads di 60 fps pula. Iya 60 fps tuh. Terus gak ada 4K, gak ada IBIS. Terus layarnya cuma bisa di tilt 90 degrees, 90 derajat maksudnya. Sama aja sih. Terus ya banyak lagi lah. Nah, saya tuh sekarang bakal ngebahas kenapa saya milih Sony ZV-10 ini. Saya bakal ngebahas kenapa saya milih Sony ZV-10 ini dibanding dengan Sony 6400. Kan harganya ya gak terlalu beda jauh lah gapnya gitu, jaraknya gak terlalu beda jauh. Jadi saya bakal jabarin alasan serta plus dan minus dari kamera Sony ZV-10 ini. Nih, poin plus yang pertama itu, kelebihan dari kamera ini adalah tombol defocus. Jadi defocus ini fungsinya itu kalian bisa memblurkan atau tidaknya background kalian. Jadi antara dengan kalian dengan kalian mencet tombol background defocus ini, kalian bisa ngebikin backgroundnya blur dan backgroundnya tidak blur gitu, yang nggak bokeh lah intinya kayak gitu. Ini tuh disclaimer dulu, ini bukan fitur software tapi ini tuh fitur hardware. Nah, jadi kalau kalian misal pengen jadiin backgroundnya itu blur, jadi kamera itu otomatis mengset aperture-nya itu ke paling kecil atau f1.8 itu paling kecil kan. Nah, terus kalau kalian pencet lagi, si kameranya itu otomatis ngeset si aperture-nya itu ke f paling besar, yaitu f16, f18, 24, ya tergantung capability kamera kalian lah. Syaratnya fitur ini ke unlock itu kamera kalian, lensa yang kalian pakai itu harus autofocus atau udah AF lah, nggak manual kayak gini kan. Saya kan ini pakai lensa manual, jadi ya fiturnya itu nggak bisa digunakan gitu. Terus yang kedua itu ada product showcase. Terus yang kedua itu ada product showcase. Jadi misal kalian kalau kalian nunjukin objek kayak gini atau produk apapun itu ke depan kamera kalian, kamera itu akan otomatis atau secara cepat mengatur fokusnya kepada objek ini. Kan biasanya kalau kamera biasa itu harus ditutup kayak gini kan. Nah, kayak pakai jari gini. Nah, sedangkan kamera ini cukup diginiin aja, si fokusnya itu bakal langsung ke produknya gitu. Sebelumnya saya minta maaf karena nggak bisa contohin secara langsung, karena lensa yang saya pakai ini lensa manual ya guys, bukan lensa AF gitu. Nah, kan fitur ini tuh bakalan sangat membantu bagi kalian yang sering kayak bikin review produk gitu kan, bakal sangat membantu. Yang kedua itu adalah layarnya yang udah vari angle. Jadi layarnya itu udah bisa di tilt ke depan itu lewat samping. Jadi banyak angle yang bisa diraih oleh si layarnya ini, berbanding terbalik dengan Sony A6400 yang cuma bisa di tilt ke depan 180 derajat gitu. Sony ini jarang banget pakai fiturnya kayak gini, baru di ZV-10. Enggak sih, enggak baru sebenarnya, banyak juga yang pakai sebenarnya, kayak A7C Mark II, terus apa lagi ya, ZV-10 ini, ZV-10 Mark II, terus FX3, FX30, FX2 ya banyak lah. Ya ini ya lebih bermanfaat kebanding yang di tilt 180 derajat ke depan gitu. Kayak Sony A5100, A5000-an lah. Itu mah nggak bermaksud merendahkan, cuma ya gitu. Terus yang ketiga itu mikrofonnya yang lebih bagus.
Nah, karena saya juga pernah dulu pakai Sony A6400, jadi saya bisa bilang kalau Sony ZV-E10 ini punya mikrofon yang lebih bagus ketimbang Sony A6400. Saya juga dulu pernah bikin video kayak perkenalan buat, jadi mungkin ini tuh gak sebagus itu, cuma ya cukup lah, sekedar cukup kayak di atas A6400 lah, di atasnya 6400, karena kan ini pada dasarnya itu kamera buat para vlogger kan. Jadi ya mic-nya lumayan bagus, cuma nggak sebagus ZV-E10 Mark II. Yang Mark II itu ya ada 3 opsi gitu. Jadi opsi cardioid, omnidirectional, terus satu lagi ya pokoknya yang ada 3 model lah pokoknya. Yang depan aja, depan belakang, terus keseluruhan. Itu mic di dalamnya ada 3. Menurutku itu bagus banget sumpah. Ya ini yang Mark I, jadi agak bisa saya jabarin itu kelebihannya. Oh ya, yang selanjutnya itu punya clear image zoom. Jadi kamera ini tuh kayak punya tombol zoom in, zoom out gitu, kayak yang di kamera-kamera jadul. Atau kalau dibandingin yang lebih mahal itu kayak FX3, FX30, FX2 itu ada tombol ini. Nah jadi kalian itu bisa ngezoom in, terus bisa lagi zoom out. Nah gini, tanpa kalian harus puterin lensanya. Tapi perlu diingat ini tuh zoomnya elektronik. Jadi secara software bukan secara hardware. Jadi kalian jangan berharap sama kualitas dari clear image zoom ini. Yang dimana Sony A6400 ini nggak punya fitur beginian. Kayak ini tuh bakal berguna banget apalagi buat saya yang videographer banget gitu. Videographer banget. Jadi kayak kesannya tuh kayak bisa handycam ala handycam gitu kan keren gitu, bisa kayak handycam zoom in zoom out gitu kan. Terus zoom innya tuh kan mulus banget. Kalau putar dari lensa itu kan kadang kalau mainnya gak rapi kayak kesendat gitu kan. Terus saya bakal bahas tentang kekurangan di kamera ini jika dibandingkan dengan Sony A6400. Yang pertama, yang paling terlihat itu adalah tidak adanya viewfinder. Nah jadi kalau buat fotografer itu fatal, tapi buat videographer ini ya nggak seberapa sih. Soalnya kan videographer itu ya jarang juga yang pakai viewfinder gitu kan. Meski di siang hari atau di hari yang terik gitu kan mereka tuh kebanyakan pakai monitor eksternal gitu. Yang needs-nya itu kan pada gede-gede gitu, jadi bisa cerah banget gitu. Ya mungkin ini bisa jadi minus sih buat kalian yang lebih ke foto gitu. Saya saranin jangan ngambil kamera ini, soalnya kan nggak ada viewfinder gitu kan. Soalnya kan para fotografer itu kalau di siang hari suka pakai viewfindernya kan biar jelas gitu kan. Itu sebuah kekurangan banget lah. Terus yang kedua itu nggak ada flash internal. Jadi kamera ini tuh nggak ada flash bawaannya, agak kayak di jajaran Sony A6500 ke bawah lah. A64, 63, 61, 66 gitu. Itu kan ada flash internal, sedangkan ini nggak ada gitu. Soalnya kan bagi saya flash internal juga nggak penting-penting amat sih, soalnya jarang dipakai juga. Mengingat flash internal itu cuma kekuatannya ya kayak cukup buat jadi flash doang gitu. Cuma kalau arahnya lebih ke profesional, flash internal itu pasti nggak disaranin sama beberapa orang, karena ya kan output cahayanya emang kurang gitu, terbatas gitu. Saya gak tahu soal flash kayak gitu, soalnya kan saya jarang pakai flash eksternal, nggak punya juga sih. Saya kan videographer gitu, lebih ke video bukan videographer. Terus di build quality. Nah jadi di build quality ini si ZV-E10 jelas kalah telak, karena ya kamera ini tuh bodinya dari plastik gitu, bukan plastik kayak polikarbonat gitu. Gak tau ya, lupa, koreksi kalau salah. Pokoknya bodinya tuh ya kalah lah, ringkih gitu. Kalau dibandingin dengan Sony A6400 kan dia itu pakai magnesium alloy ya, jelas itu bakal lebih, heat spreadnya bakal lebih mantep. Terus ada nggak waterproof sih, cuma weather seal gitu. Jadi kalau kalian kena percikan air atau kena rintik air, itu kameranya bakal aman-aman aja gitu. Kameranya aja, lensanya juga bisa aman asalkan weather seal juga gitu. Terus nah
dari body ini juga ngaruh ke dua poin. Kedua poin ini adalah weather shield dan heat spread. Nah, jadi kamera ini tuh enggak weather shield guys. Jadi kalau kalian misal amit-amitnya kecipratan atau kehujanan, udah mampus sih ini kamera. Antara korslet atau matot. Ya gitu sih. Kalau konsep pasti matot sih ya. Nggak tahu sih. Jadi ya ini buat kekurangan banget buat yang ya lebih ke ranah profesional gitu kan kadang nggak nentu gitu tempat tuh, kadang kita harus hujanan, panas-panasan gitu kan. Terus yang poin minusnya itu overheat. Nah ini kamera itu ada overheatnya cuy. Jadi dulu tuh saya pernah kejadian pas dokumentasiin acara 17 Agustus di desa ini kan. Bukan dokumentasi resmi, bukan dokumenter resmi, cuma saya iseng aja gitu kan. Pengen mengabadikan momen di desa ini ya. Itu kamera. Kan kebetulan paradenya itu mulai dari jam 10 ya. Mulai dari jam 10 terus kan mulai konvonya itu jam 10 lebih lah, 11 kayaknya. Nah kan otomatis ini kamera kepanasan nih di siang terik itu ya, matahari yang udah di atas panas-panasnya banget itu, ya Allah sumpah panas banget. Ini kamera nunjukin nggak sampai overheat banget, cuma ada indikator kuning menandakan kalau kamera ini tuh panas. Ini kayaknya kesalahan dari saya ya, soalnya nggak di set ke heat resistance-nya itu ke high. Soalnya kalau nggak salah Sony ZV-E10 ini ada dua opsi pilihan heat toleransi panas lah, heat tolerance. Jadi ada yang normal sama ada yang high. Jadi kalau yang high ini ngebuka kayak nge-unlock batas overheat dari kamera ini, batas kemampuan toleransi panas yang ada di kamera ini. Nah saya kan ngesetnya itu masih di normal ya. Ada gak sih ini teh fitur itu, lupa ya, kalau koreksi lah kalau salah. Pokoknya itu menandain nggak sampai mati, cuma ada indikator panas gitu kan. Kalau mobil kan ada kayak indikatornya nyala gitu kan. Ini juga ada di monitor, cuma jadi ya gitu sih kelebihan dari ZV. Kenapa alasan saya milih ZV-E10 ini dibanding Sony A6400, padahal harganya cuma beda 1-2 juta ya. Ya kalian bisa ngedapatin fitur A6400 di kamera yang lebih murah sedikit dari Sony A6400, yaitu ZV-E10 ini. Sebenarnya saya tuh nggak berencana nge-build ZV-E10. Sebenarnya saya tuh pengen langsung ke A7III dulu tuh. Artinya saya tahan aja lah dulu, terus ya karena butuh gitu ya kan, ya terpaksa ngambil ini dulu karena butuh low profile gitu kan. Terus sekarang tujuannya berubah lagi, gak mau ke A7C atau A7III, maunya ke A67. Kan itu APS-C ya, sama APS-C, cuma itu tuh kan udah 10 bit, terus 4K nya udah high frame rate, terus full HD nya udah slow mo parah gitu. Itu enak banget asli. Saya tuh belum nyoba ya A6700 itu, cuma kamera tertinggi yang pernah saya pegang itu paling A7III ya. Iya ya, paling tinggi itu A7III. A66 saya pernah nyoba juga, itu enak banget sumpah. Cuma speknya ya nggak beda jauh sama A6400, jadi upgrade yang kurang worth it lah, cuma di baterai doang. Nggak di baterai doang. Ya mungkin sekian saja yang bisa saya jabarkan tentang pandangan saya tentang Sony ZV-E10 ini dan alasan saya milih ini dibanding Sony A6400. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka videonya, like videonya. Kalau gak suka paling dislike aja ya. Jangan lupa subscribe guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.